mengajari kau sampai punya ilmu agama seperti ini? Tahu mana yang baik, mana yang buruk anaknya. Orang tua anak kuburannya saja bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-temanku atau silaturahmalabiku dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan bertanya, atau saya pribadi akan bertanya kepada teman-teman semua, apa ini masuk akal atau tidak? Apa ini masuk logika atau tidak? Itulah saya akan pertanyakan kepada teman-teman semua. Yaitu kita akan bercerita tentang makam atau kuburan keluarga junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau Rasulullah sendiri yang ada di Arab sana. Silakan nilai sendiri teman-teman. Ini masuk logika atau tidak? Karena timbul dalam benak pemikiran saya, anak, istri, orang tua, kalau kita lihat kuburannya atau makamnya, sangat memprihatinkan sekali bagi kita umat Islam sebenarnya, dibandingkan dengan ilmu yang kita dapatkan di Indonesia ini. Kenapa saya bilang begitu teman-teman? Saya tidak pernah ke sana dan saya tidak tahu. Kalau saya tidak menonton di YouTube, sangat mengiris hati yang sangat memprihatinkan sebenarnya. Entah orang itu dapat ilmu dari mana, dapat pengetahuan dari mana, sampai saya lihat itu yang seperti teman-teman saya lihat tadi itu hanya batu melingkar, disusun-susun batu. Itu ibunda Nabi kita loh, ibunda junjungan kita. Kok kenapa bisa diperlakukan seperti itu? Saya tidak tahu ilmu apa yang orang dapatkan seperti itu. Setidaknya adalah tandanya, menurut pemahaman saya teman-teman. Nanti kita perbandingkan ya. Nanti kita perbandingkan. Menurut pemahaman saya, tidak selayaknya kuburan keluarga junjungan Nabi besar kita dikasih begitu. Itu pendapat saya pribadi teman-teman. Tapi kalau ada yang pendapat lain silakan komentar di bawah. Karena ilmu yang saya dapatkan selama ini, yang diajarkan beliau, diajarkan Nabi kita, itulah yang saya dapatkan. Bahwa tidak sepantasnya kuburan saudara, keluarga, sanak keluarga, apalagi ibunda Rasulullah yang melahirkan seorang nabi, hanya dikelilingi batu seperti begitu, bundar seperti nol. Sungguh memprihatinkan kalau bagi pendapat saya teman-teman. Makanya saya tulis ini, makanya saya bikin judul nanti ini, masuk akal tidak? Tapi silakan kembangkan sendiri. Dan itu ini menurut pendapat saya teman-teman. Maaf kalau video ini tidak beredukasi lagi, cuma ini bergejolak dalam hati. Saya pengen bertanya kepada teman-teman semua atau saudara-saudara semua seiman, bahwa kayaknya tidak pantas kuburan ibunda Rasulullah, ibunda Nabi kita, diperlakukan seperti itu. Kalau menurut saya itu tidak wajar, karena tidak ada penghargaan sama sekali. Kalau logikanya kita orang Indonesia, kita tidak
Kalau seperti begitu, itu sama halnya kita tidak menghargai. Kalau logika orang Indonesia kita pakai, tapi saya tidak tahu logika orang di sana. Ilmu apa yang mereka dapatkan? Walaupun memang saya sempat ada di Indonesia yang pernah mengaung-ngaungkan itu, ingin meratakan semua kuburan. Saya pernah dengar itu. Dan pernah ada kejadian satu di daerah saya ini. Pada saat itu saya menghadiri orang meninggal. Kebetulan dia punya guru atau dia punya perkumpulan seperti itu, yang tidak mau kuburannya talabi tanahnya ke atas itu. Pada saat itu kebetulan saya yang tukang cangkulnya tukang skop tanahnya ke bawah menutup lubang itu. Di saat rata tanahnya teman-teman, dia suruh kita berhenti semua. Ini baru rata tanahnya kan. Dia suruh kita berhenti semua. Jadi pada waktu itu saya masih lanjutkan. Langsung menyaut gurunya. Yang saya lihat yang gurunya kalau tidak salah itu. Bos, sudah berhenti, tidak boleh, haram katanya dikasih bumbu begitu. Tetap saya kasih tambah teman-teman. Tetap saya tambah. Dan warga pun sempat melihat saya semua. Jadi dia tegur saya sampai 3 kali. Teman-teman. Jadi saya datangi dia. Saya bilang minta maaf Pak Ustaz. Bukan saya tidak mau mendengarkan Anda, dan bukan saya membangkang atau kita tidak sejalan. Tidak. Sekarang saya berbicara masalah logika Pak, akal pemikiran yang saya pakai. Langsung dia bertanya, ada apa itu? Apa itu? Gini Pak, saya jelaskan sudah. Begini Pak, kalau lubang, setahu saya, kalau lubang yang habis digali baru ditimbun ulang, itu kan kalau kena air hujan Pak, itu merosot ke bawah. Pasti tak turun tanahnya Pak. Kalau kena air hujan nanti ini, apakah siapakah atau adakah orang yang akan menjaganya jangan sampai kuburan ini berlubang kalau kena air hujan? Gini Pak, kita tidak bisa mengalahkan ilmu orang tua dulu. Asal Bapak tahu kenapa orang tua dulu sampai bikin babumbu seperti itu, karena dia antisipasi. Bukan masalah apa itu, tidak ada bilang masalah mau dibilang begini tidak ada. Orang tua kita dulu mengajari kita anak cucunya menanam orang meninggal. Kenapa dikasih babumbu tanahnya ke atas? Dan karena dia sudah perhitungkan Pak, kalau ini nanti kena hujan akhirnya rata. Dan kalau dikasih rata saja, kalau dikena hujan kan tak turun, karena tanah yang kita habis gali, kita timbun ulang itu kan tidak rapat. Nanti dia rapat kalau kena air hujan. Jadi yang jelas kuburan itu berlubang. Saya minta maaf ini Pak, bukan saya membangkang saya cuma pakai akal logika saya. Saya tidak tinggi ilmu saya masalah agama, kalau dikala saya sama Pak Ustaz. Tapi ilmu agama juga dipelajari harus memakai akal Pak. Coba Bapak bayangkan itu kalau memang tidak setinggi itu Pak. Kalau kena hujan bagaimana? Langsung dia tinggalkan. Tidak ngomong apa-apa, langsung ditinggalkan saya.
tinggalkan kita semua di kuburan itu. Pergi dia ke rumah yang berduka itu. Jadi saya bilang sama warga, minta maaf kita kasih babumbu karena tidak ada siapa yang mau kira-kira mau pi berjaga atau pergi melihat lagi ini kuburan kalau memang tak turun tanahnya sampai berlubang. Jadi silakan, itu tidak ada masalah. Kalau menurut pemahaman saya, karena saya pakai logika Pak, saya tidak pakai ilmu, saya punya pakai pemikiran. Dan warga alhamdulillah mendukung. Pada saat itu warga mendukung, saya kasih babumbu. Kebetulan masih ada anggotanya satu tinggal, disuruh kita pulang semua. Pada waktu itu tidak ada boleh siram-siram apa, tidak boleh tabur bunga, tidak ada. Pokoknya harus langsung habis itu pulang, katanya anak gurunya itu. Pada saat itu saya membangkang lagi, teman-teman. Saya pakai akal logika lagi, teman-teman, bahwa betapa kejamnya kita kalau kita mau melanggar adat istiadat orang-orang di sini. Karena di mana-mana pasti diganggukan itu orang tua kita dulu. Di mana pun bumi kau berpijak di situ, kau pasti harus di situ, kau harus menghargai adat banyak orang. Jadi saya bilang sama Pak Ustaz itu, Pak, kalau Bapak sudah selesai silakan kembali ke rumah. Biarkan warga sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan apa yang setiap hari dilakukan. Kalau begini sesuai dengan adatnya orang di sini, kita harus menghargai, Pak. Apalagi kita ini pendatang. Jadi kalau Bapak tidak mau silakan. Kalau Bapak kan sudah selesai di sini, jadi Bapak boleh pulang. Pak Ustaz itu meninggalkan kita semua. Jadi saya bilang sama ketua adat di situ, silakan Bapak boleh mengerjakan apa yang biasa Bapak lakukan sesuai dengan keyakinan Bapak. Padahal saya cuma pendatang di situ. Itu memang pernah ada begitu, teman-teman. Tapi kalau saya pakai logika, teman-teman, saya kasihkan ilmu dangkal. Cuma saya pakai logika. Kalau kita orang Indonesia, atau taruhlah saya bilang saya ini orang Bugis, bukan kita bilang mau musyrik, mau apa, mau takabur, mau salah gunakan, tidak. Ada namanya penghargaan, menghargai. Coba kebandingkan dengan kuburan-kuburan yang ada di Indonesia, ulama-ulama yang ada di Indonesia, bukan kayak istana. Itu tidak salah, dan para ulama Indonesia tidak menyalahkan itu, dan tetap dia lakukan seperti apa yang dilakukan orang tua dulu. Kenapa? Bukan karena apa. Kalau menurut penjelasan yang pernah saya dapatkan itu, dan itu memang masuk di akal. Karena dia bilang kita menghargai. Seandainya tidak ada dia, kita tidak mungkin kenal namanya agama Islam di Indonesia. Dialah para wali Allah. Jadi dibikin kuburannya beda, kuburannya besar-besar. Dan walaupun masyarakat kecil, ada namanya batu nisan, menulis nama. Karena supaya logikanya begini, saya tidak pakai ilmu, teman. Kita pakai logika, dan Anda juga boleh berpendapat bagaimana. Silakan pendapat Anda masing-masing. Dan tolong tulis komentar kalau memang ada pendapat. Begini, kenapa ada batu nisan dan ada tanda nama di situ, dan kenapa seperti di Arab itu, seperti yang pernah saya lakukan, yang pernah saya dikasih tahu dulu di sini, yang pernah saya alami, kenapa dilarang pakai begitu? Perbedaannya
Begini, kalau kita tidak kasih tanda-tanda atau nama, diratakan sama semua kuburan itu. Jadi kalau ada orang pengen bersiarah jalan atau pengen bersiarah ke kuburan itu, ke kuburan keluarganya atau orang tua, atau anak cucunya yang pengen bersiarah ke kuburan neneknya, mendoakan neneknya, apakah kira-kira itu bisa diketahui? Itu logikanya, teman. Sedangkan nyata-nyata ada nama. Kita anak-anak zaman sekarang mungkin tidak tahu kuburan neneknya kita di mana. Salahnya di mana kalau kita pergi melihat kuburan, pergi di kuburan untuk mendoakan orang meninggal? Nah, memang banyak kalangan yang mengharamkan, bidah. Bagi orang yang pergi meminta di kuburan itu bidah. Tapi bagi orang yang pergi mendoakan orang di kuburan dan sekaligus mengingat kematian bahwa saya pasti akan ke situ, itu logika. Kalau kau tidak pernah melihat kuburan, kau tidak akan pernah tahu bahwa kau akan kembali ke situ. Kau mau tunggu keluargamu meninggal baru kau mau ke kuburan? Itu tidak mungkin. Bukankah logikanya sama kita mendoakan keluarga begitu? Aduh, ilmu. Makanya itu di Al-Quran selalu mengatakan orang-orang yang berakal itu orang-orang yang bagus. Hanya pakai otak, jangan pakai otot. Gitu teman-teman. Dan sangat memperhatikan teman-teman. Seorang ibunda atau seorang ibu Nabi kita cuma dikasih begitu. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah, akan kembali kepada Allah. Dan itu pernah bagus itu. Kalau saya lihat katanya saya lihat diterangkan di YouTube itu pernah ada bangunannya itu dibongkar. Saya tidak tahu orang yang membongkarnya itu ilmu dari mana dia dapat. Kalau ada orang Arab Saudi yang menonton ini, terjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab. Sangat memperhatikan. Kau tidak pernah menghargai. Kau tidak ada rasa menghargai orang. Kau hanya menghargai ilmu yang kau pelajari, tapi belum tentu itu benar. Kau menghargai apa yang kau dapatkan, tapi kau tidak menghargai orang tua nabimu sendiri. Masa dibiarkan seperti itu? Itu yang bergejolak dalam hati saya. Di Indonesia, jangankan ibunda Nabi, jangan ke keluarga Nabi, orang lain saja, orang biasa, coba kau lihat kuburan. Itu namanya kita menghargai. Dan sekaligus bikin tanda bahwa ini ada di ibunda Nabi, cuma batu keliling begitu, gak ada namanya. Ilmu dari mana kau dapat? Kalau pemahaman saya begitu. Keluarganya Nabi, istrinya Nabi, anaknya Nabi, rata, gak ada namanya. Makanya saya bingung, saya heran, dapat ilmu dari mana itu begitu? Masa dia mau kalahkan orang tua dulu? Hah? Kamu kalah pintar orang tua dulu? Hai orang-orang yang belajar ilmu seperti itu, jangan pernah bermimpi mau mengalahkan ilmu atau kepintaran orang tua dulu. Orang tua dulu masih ada yang namanya wali Allah. Kalau sekarang apa? Dimana pernah kau lihat ada wali sekarang? Mau sok pintar mengalahkan pengetahuan orang tua dulu yang tidak banyak neko-nekonya, tidak banyak neko-neko sekarang dulu, tidak seperti zaman sekarang. Memperhatikan sekali teman-teman. Tidak ada sedikit-sedikit pun dia hargai orang tua Nabi kita begitu. Seandainya di Indonesia begitu, saya yang pasang badan kalau ada yang membongkar kuburan keluarga Nabi seperti itu.
Gak ada menghargai sedikit pun. Dia mengajari kau sampai punya ilmu agama seperti ini, tahu mana yang baik mana yang buruk anaknya. Tapi orang tuanya hanya kuburannya saja kasih begitu. Apanya masalahnya di mana? Kau tahu? Itu bisa dilihat bahwa kau tidak menghargai. Bukan begitu teman-teman. Itu pandangannya Usman Konslet. Usman bukan Ustaz. Urusan edukasi, mengedukasikan ancaman para netizen. Jangan sampai kau berbuat begitu. Hargailah leluhur. Hargailah orang tua. Tidak masuk akal. Tidak ada akal yang pakai seperti itu teman-teman. Dibandingkan kuburan-kuburan kiai-kiai, ulama-ulama dulu di Indonesia, itu tidak apa-apa. Sebagai penghargaan bahwa dia mengajarkan kita. Tuhan menciptakan dua teman, diratakan dan dibubuhkan. Dua, tidak pernah Tuhan menciptakan satu. Itulah pendapat saya tentang kuburan keluarga Nabi kita sendiri. Dan memang sangat memprihatinkan. Seandainya bisa diangkat ke Indonesia, saya angkat ke Indonesia. Kenapa seperti itu? Bingung saya pas nonton YouTube-nya itu. Gue bergejolak terus dalam. Siapa tahu ada orang Arab nonton. Atau orang Arab itu nonton dari mana? Dapat ilmu dari mana seperti itu? Tidak ada di dalam pelajaran saya seperti itu. Jangankan guru, jangankan nabi, orang yang lebih tua saja bagi umat Islam kita harus hargai. Itulah ilmu agama yang kita diajarkan sebenarnya. Jangankan guru, jangankan orang yang lebih tua saja daripada kita harus menghargai. Pak, Bu, bukan begitu saudara? Masa kuburan orang tua Nabi kayak seperti itu kau kasih begitu? Sungguh memprihatinkan, sungguh sangat disayangkan teman-teman. Kalau menurut pemahaman saya, inilah edukasi saya, inilah buat cerita saya, bahwa apa yang bergejolak selama ini dalam hati saya itu salah benarnya itu hanya Allah yang tahu. Tapi biarpun sampai ujung langit kau belajar ilmu, kalau kau tidak menghargai, itu tidak ada gunanya teman. Biar sampai di ujung langit kau tuntut ilmu. Oke? Sudah terlalu banyak, terlalu panjang membahas itu. Kita hanya bisa doakan mudah-mudahan ada pemimpin nanti di Arab Saudi yang bisa menggantikan semua itu. Mudah-mudahan ada pemimpin yang ditunjuk sama Allah untuk membangun lagi semua itu. Ada kelihatan sekali hanya kuburannya ibunda kita dikasih begitu, ibunda Nabi kita dikasih begitu. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat, tidak mengurangi rasa hormat saya. Itulah yang bergejolak dalam hati saya mengenai tentang makam atau kuburan keluarga Nabi kita, Nabi besar, Rasul yang mengajari kita kebaikan. Masa kuburan orang tua jadi sebegitu? Pakai otak pak, jangan pakai otot. Biar kau belajar ilmu setinggi langit, tetap saya bilang salah. Saya orang bodoh, tapi tidak sampai sebodoh itu saya. Tidak menghargai orang, tidak menghargai Nabi kita ini. Astagfirullah. Oke teman-teman, mudah-mudahan tercerahkan. Nah, marilah kita berdoa
tidak mengucapkan salawat kepada baginda Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan upaya aku kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya bercerita, menyampaikan amukan hati. Itulah teman. Saya hanya menyampaikan amukan hati saya. Setelah saya nonton videonya itu, ada kan kemarin YouTube-nya siapa itu yang pergi video itu. Ngeri. Tidak ada di logika itu teman. Ngeri. Sampai ke sebegitu kuburannya ibunya Nabi kita. Ngeri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua. Mudah-mudahan sehat selalu yang menonton. Amin. Amin. Ya Rabbal